Sejarah Lydia Sherman yang tega membunuh anak dan suaminya. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lydia Sherman lahir pada tanggal 24 Desember 1824 di Burlington, New Jersey. Ia lahir dengan nama Lydia Danbury. Dalam waktu 1 tahun setelah kelahirannya, ibunya meninggal. Ketika ayahnya menikah lagi, Lydia memilih untuk tinggal bersama pamannya John Claygay, seorang petani New Brunswick di New Jersey, karena tidak menyukai ibu tirinya. Pada usia 16 tahun, Lydia bertemu dengan suami pertamanya yang bernama Edward Stark di sebuah perkumpulan anggota gereja Methodist. Lydia dan Edward memiliki 7 anak, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Dari 7 anak yang dia lahirkan, 5 anak meninggal pada usia setahun setelah kelahirannya. Pada tahun 1864, Edward tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian meninggal. Dokter yang merawatnya curiga bahwa kematian Edward diakibatkan oleh racun. Lydia mengaku jika penyebab kematian suaminya karena racun. Dia mengatakan bahwa Edward telah salah minum obat. Selang 2 tahun setelah kematian Edward, anak-anak mereka yang hidup tiba-tiba juga meninggal. Dan sertifikat kematian mereka selalu mencantumkan demam tifoid sebagai penyebab kematiannya. Beberapa saat kemudian, Lydia yang janda akhirnya memperoleh pekerjaan di toko mesin jahit. Seorang teman kemudian memperkenalkannya kepada Dennis Harbert, seorang pria tua kaya yang memiliki beberapa real estate sehingga secara ekonomi hidupnya sudah mapan. Dia dikenal di antara penduduk setempat di Connecticut sebagai Old Harbert. Meskipun sedikit lebih tua dari Lydia, mereka jatuh cinta dan menikah pada tahun 1868. Tak lama setelah pernikahan, Dennis memperbarui wasiatnya dan menjadikan Lydia sebagai pewarisnya. Setelah menjalani beberapa bulan pernikahan, kesehatan Dennis dikabarkan mulai menurun. Sampai suatu hari, dokter desa yaitu Dr. Kranz dipanggil ke rumahnya karena Dennis menderita sakit akut di kepala dan perut disertai rasa panas yang hebat seolah-olah dia menderita demam yang sangat hebat. Melihat keseriusan kondisi Dennis, Dr. Kranz meminta bantuan dari beberapa dokter lain. Namun sebelum dokter-dokter itu memeriksa kondisi penyakit yang dikeluhkan Dennis, Dennis sudah meninggal dan segera dimakamkan. Setelah kematian Dennis, Lydia selanjutnya bertemu dengan Nelson Horatio Sherman di Derby, Connecticut. Dia digambarkan sebagai mekanik yang terampil dan sangat murah hati. Selain itu, dia adalah seorang duda yang mempunyai 4 orang anak. Keempat anak itu adalah Nelson yang berusia 17 tahun, Eddie yang berusia 14 tahun, Nettie yang berusia 4 tahun, dan Frankie yang berusia 15 bulan. Setelah melalui pacaran singkat, pasangan itu menikah pada bulan September 1870. Sayangnya, kebahagiaan pernikahan mereka tidak bertahan lama. Nelson menjadi depresi setelah anaknya Frankie yang berusia 15 bulan dan Eddie yang berusia 14 tahun meninggal dengan selisih hanya beberapa bulan. Rasa kehilangan itu diduga diperparah oleh fakta bahwa Lydia dan Nelson tidak hidup bersama lagi karena mereka sedang tidak akur. Tampaknya dia juga kesal karena Lydia tidak mau hamil, padahal dia menginginkan anak dari Lydia. Untuk membantu meringankan depresinya, Nelson mulai minum. Dia dan beberapa temannya pergi menuju kota terdekat di New Haven. Dia berangkat pada bulan Mei. Di kota New Haven itu, dia menenggelamkan kesedihannya dengan minuman keras. Sementara itu, Lydia ditinggal sendiri untuk mengasuh 2 anaknya yang lainnya, yaitu Nelson Jr. yang berusia 17 tahun dan Nettie yang masih berusia 4 tahun. Setelah pulang ke rumah, Lydia Sherman tidak senang karena suaminya pulang dalam kondisi mabuk. Karena kondisi kesehatan dan mental suaminya yang sangat buruk menyebabkannya tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Ketika Nelson akhirnya sudah bisa kembali bekerja lagi, dia menolak untuk kembali ke rumah untuk makan, padahal di rumah Lydia sudah masak dan menyiapkan makanan untuk suaminya. Hal ini menyebabkan Lydia kesal, tetapi dia tetap memperhatikan suaminya. Lydia terus mengirimi suaminya makanan dan minuman ke tempat kerjanya, dan suaminya tetap makan dan minum dari hasil masakan istrinya.
2 bulan kemudian, sekitar tanggal 1 Juni, suaminya mengeluh sakit kepala yang parah. Badannya juga demam dan perutnya menjadi kram dan panas. Dia benar-benar sangat menderita karena sakitnya. 2 hari kemudian, Nelson meninggal dan dia terlepas dari penderitaan karena sakit yang dideritanya. Gejala yang dialami Nelson juga dikabarkan seperti yang dialami anak-anaknya. Hal ini menyebabkan dokter yang merawatnya bertanya-tanya apa yang menyebabkan kematian mereka. Karena itu, para dokter memutuskan untuk menyelidiki dan mengotopsi jenazah Nelson. Perut Nelson dibedah, organ hatinya diambil dan dikirim ke New Haven untuk dianalisis. Diperlukan 3 minggu untuk menunggu hasil laporan analisis. Setelah hasil laporannya keluar, ditemukan kandungan arsenik di organ hati Nelson dengan kadar yang tinggi. Diperkirakan kandungan arsenik yang ada di organ hati tersebut bisa membunuh 3 orang sekaligus. Setelah penemuan hasil otopsi, penyelidikan mulai dilakukan oleh para petugas polisi terhadap Lydia Sherman. Mereka mencari informasi dan mengawasi setiap gerakannya. Lydia tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Lydia melakukan segala aktivitasnya seperti biasa dan melanjutkan hidupnya seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang telah dia lakukan. Sementara itu, teman-teman Nelson bersama pihak berwenang memutuskan untuk menggali kuburan kedua anak Lydia yang diduga meninggal karena diracun. Selagi petugas menggali kuburan kedua anak Lydia, Lydia tidak mengetahuinya. Setelah dilakukan otopsi dan setelah dilakukan analisis, laporan menunjukkan bahwa anak-anak telah diracuni juga dengan arsenik. Dengan adanya bukti ini, detektif dikirim untuk menangkap Lydia. Setelah petugas sampai di rumahnya, ternyata Lydia sedang pergi bersama saudara perempuannya, yaitu Nyonya Nevi dalam perjalanan singkatnya dengan kereta api ke Philadelphia. Jadi, ketika dia kembali pada pukul 10.50, polisi langsung menangkapnya. Setelah penangkapan, kepala polisi Oliver dan detektif Mitchell membawa wanita itu ke kantor jaksa, di mana dia ditahan sampai jam 4 dan saat itu dia dibawa ke New Haven. Persidangan dimulai pada 6 Juli 1871. Rincian kasus dilaporkan oleh surat kabar setempat yang menulis berita. Dia adalah seorang wanita yang sekarang berusia 45 tahun dan seorang wanita dengan penampilan yang sangat biasa, tetapi dengan sikap tenang dan kelihayan yang luar biasa. Kepada pewawancara dan pengunjung, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, tapi bukti hasil otopsi selalu kuat untuk melawannya. Pengadilannya pasti akan menjadi salah satu yang paling luar biasa yang pernah disaksikan di negara ini, dan dia akhirnya akan mati sebagai penebusan atas banyak nyawa yang telah dia ambil dan tidak ada banyak alasan untuk mengadilinya. Meskipun mungkin tidak ada penjelasan yang baik tentang mengapa dokter gagal menyadari bahwa Lydia Sherman sibuk meracuni keluarganya, juri yang mendengar kasusnya yakin akan kesalahannya. Mereka menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup di penjara Waterfield di Connecticut pada tanggal 25 April 1872 karena pembunuhan Nelson. Namun mereka menemukan Lydia bersalah atas pembunuhan tingkat kedua. Setelah menerima putusan hukumannya, Lydia membuat pengakuan panjang atas kejahatan mengerikan yang telah menodai hidupnya yang luar biasa. Dalam pengakuannya, ia mengaku membunuh anak-anaknya, anak tirinya, dan suaminya. Dia juga mengaku menggunakan metode serupa untuk memasukkan arsenik ke dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh orang yang ia bunuh. Bahkan dengan pengakuannya, ia berusaha untuk menempatkan dirinya dalam tindakan yang lebih menguntungkan. Dia mengatakan bahwa dia melakukan beberapa pembunuhan demi keuntungan orang tersebut, yaitu untuk menyelamatkannya dari masa depan yang kurang baik. Pada tanggal 27 Mei, Lydia berhasil melarikan diri dari penjara. Dia menyelinap keluar dari selnya dan melompat ke kereta menuju ke Springfield, Massachusetts tanpa diketahui petugas penjaga. Tampaknya pintu selnya secara teratur dibiarkan tidak terkunci karena diduga dia bermasalah dengan kesehatannya. Lydia mengklaim pelariannya tidak direncanakan. Selain mengambil uang, Lydia Sherman juga mengambil beberapa barang pribadi yang diizinkan oleh sipir yang lemah untuk disimpan di sel. Lydia melarikan diri ke Ward dan kemudian ke Providence, Rhode Island, di mana dia datang ke Central Hotel sebagai Nyonya Brown dari Philadelphia. Dia kemudian berteman dengan Nyonya Shear, pemilik hotel. Sayangnya, Lydia lupa bahwa dia telah masuk dengan menggunakan nama samaran dan secara tidak sengaja memberitahu Nyonya Shear bahwa namanya adalah Nyonya Moore. Nyonya Shear yang curiga tanpa sengaja telah membaca surat kabar tentang pelarian Lydia dan karena itu menjadi curiga dan langsung menghubungi polisi. Kemudian Lydia dikembalikan ke penjara di Waterfield.
Sekitar 1 tahun kemudian, Lydia Sherman meninggal pada tanggal 16 Mei tahun 1878. Dia telah sakit selama beberapa waktu hingga beberapa minggu terakhir hidupnya. Dilaporkan bahwa Lydia menderita penyakit hati atau hepatitis akut yang mengakibatkannya memiliki penampilan dengan warna kulit yang kuning. Setelah kematiannya, beberapa surat kabar mencatat bahwa tidak ada orang lain yang membicarakan tentang keburukannya, juga tidak ada orang yang menulis tentang catatan kejahatan yang buruk seperti itu. Dengan demikian, mereka menyimpulkan kematiannya adalah hal yang baik bagi masyarakat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.